Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita upaya dari PTSP untuk menarik investor masuk ke Kota Bau-Bau, kendala yang paling utama adalah belum terrealisasinya revisi RT RW kita. Temuan lapangan, termasuk yang berasal dari masukan komisi-komisi DPRD, seperti jalan umum, jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembukaan jalan baru, drainase, baik yang baru maupun yang kelanjutan 2022. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Belum tuntasnya revisi RT RW Kota Bau-Bau menjadi salah satu penyebab nilai investasi di Kota Bau-Bau rendah. Melalui rapat paripurna, DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau menyepakati kebijakan umum APBD. Prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 16 November 2022. Bersama saya Siti Nurhardianti. Untuk edisi Warta Kepton 22 November 2022, pendengar, kami update kasus COVID-19 hari ini. Indonesia mencatat sebanyak 4.306 kasus baru COVID-19 pada Senin kemarin 21 November 2022. Kasus aktif kini sebanyak 59.587 kasus. DKI Jakarta kini menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 1.789 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 829 kasus, kemudian Banten dengan total 487 kasus. Adapun detail perkembangan virus corona untuk pasien positif bertambah 4.306, sehingga totalnya menjadi 6.612.673 kasus sejak ditemukan 2020 lalu. Pasien sembuh juga bertambah 6.855 orang. Dengan begitu, total menjadi 6.393.664 orang. Pasien meninggal dunia juga bertambah 43 orang, sehingga akumulasi kematian menjadi 159.422 orang. Tercatat sebanyak 69.000 spesimen diperiksa kemarin di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 3.888. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mendengar, belum tuntasnya revisi RT RW Kota Bau-Bau menjadi salah satu penyebab nilai investasi di Kota Bau-Bau rendah. Dari target nilai investasi sebesar 500 miliar rupiah yang terrealisasi baru 30 miliar rupiah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Kita upaya dari PTSP untuk menarik investor masuk ke Kota Bau-Bau, kendala yang paling utama adalah belum terrealisasinya revisi RT RW kita. Jadi ada realisasi investasi di Kota Bau-Bau hingga triwulan ketiga atau pada akhir September 2022 baru mencapai 30 miliar rupiah dari target 500 miliar rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bau-Bau, Suarmawati mengatakan, masih rendahnya nilai investasi tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain karena belum selesainya revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Bau-Bau. Sebab, ungkap Suarmawati, ada kebimbangan dari calon investor menanamkan modalnya di Bau-Bau karena aturan RT RW itu belum tuntas. Kita upaya dari PTSP untuk menarik investor masuk ke Kota Bau-Bau, kendala yang paling utama adalah belum terrealisasinya revisi RT RW kita. Jadi ada kebimbangan investor untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau. Jadi harapan kami PU sambil menunggu revisi RT RW provinsi segera memfollow up ini revisi RT RW kita, seperti itu. Lebih lanjut, kata Suarmawati, kendala lainnya yang membuat nilai investasi di Bau-Bau masih rendah adalah karena masih banyak pelaku usaha
belum melakukan migrasi data dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA. Kemudian yang kedua, PTSP melakukan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha. Rata-rata pelaku usaha ini melupa passwordnya, jadi mereka tidak bisa melakukan pelaporan LKPM. Selain itu, Sarwawati juga menambahkan kendala lainnya yang membuat nilai investasi masih rendah, yakni karena waktu pelaporan kegiatan penanaman modal atau LPKM cukup singkat, yakni hanya 10 hari. Misalnya di triwulan 1 hanya waktunya itu 1 April sampai 10 April. Kemudian untuk triwulan 2 1 Juli sampai 10 Juli. Kemudian untuk triwulan 3 1 Oktober sampai 10 Oktober. Nah, di rentang waktu yang cukup pendek ini pelaku usaha terkadang mereka masih sibuk, masih apa, akhirnya terkendala tidak melakukan pelaporan LKPM seperti itu. Itu yang menjadi salah satu kendala-kendala yang dihadapi oleh PTSP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Melalui rapat paripurna, DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau menyepakati kebijakan umum APBD KUA prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Meski terbilang terlambat, pembahasan APBD Kota Bau-Bau akan dikebut hingga selesai tepat waktu. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Di antara usaha tersebut, penerapan dalam KUA PPS 2003 untuk menjadi catatan dan pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan telaah oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bau-Bau, DPRD Kota Bau-Bau dan Pemkot Bau-Bau pun menyepakati kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Pengambilan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut berlangsung melalui rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau Senin 21 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bau-Bau Laode Hadia membacakan sejumlah catatan yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBD tahun 2023 mendatang. Di antaranya adalah berbagai program prioritas yang telah disepakati sebelumnya namun belum terlaksana sampai saat ini. Badan Anggaran juga mengusulkan beberapa program kegiatan yang spesifik berdasarkan hasil reses dan temuan di lapangan, termasuk yang berasal dari masukan komisi-komisi DPRD seperti jalan umum, jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembukaan jalan baru, drainase baik yang baru maupun yang kelanjutan 2022, lampu penerangan jalan, rehabilitasi baruga, serta sumur bor pada kawasan tertentu, bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan dan UMKM. Di antara usaha tersebut, beberapa yang melalui program dalam KUA PPS 2003 untuk menjadi catatan dan pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Mengingat waktu pembahasan KUA PPAS yang terbilang lamban sehingga bergeser dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, anggota DPRD Kota Bau-Bau LM Yasin Mazadu mengusulkan jadwal pembahasan tahapan selanjutnya agar dilaksanakan secara maraton sehingga selesai tepat di akhir November 2022. Usulan ini pun disepakati seluruh anggota DPRD. Sehingga pada hari Selasa dan atau Rabu tanggal 29 dan atau tanggal 30 itu adalah deadline waktu terakhir kita pembahasan APBD tahun 2023. Itu bisa kita laksanakan rapat paripurna penandatanganan MOU. Saya kira ini juga untuk membantu teman-teman badan musyawarah, karena saya dapat pastikan dikasihnya waktu ini sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan rapat badan musyawarah. Persetujuan bersama KUA PPAS APBD Kota Bau-Bau tahun 2023 ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Sempat kabur, Polres Bau-Bau berhasil tangkap pelaku pencurian motor. Wade Nurliani melaporkan untuk informasi selengkapnya.
Rasmo Polsek Wolio dan unit Intelkam Polres Bau-Bau sempat dibuat kewalahan oleh salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor inisial IRK. Betapa tidak, karena aksi kejar-kejaran terhadap pelaku yang menjadi buronan, anggota sempat terseret motor. Pemuda berusia 19 tahun itu mencuri sepeda motor Matic milik seorang pria bernama Darson, 30 tahun, pada akhir Oktober lalu. Kondisi motor tertancap kunci depan Jalan Beton Bari, tepat depan SMA Negeri 2 Bau-Bau, membuat pelaku mudah membawa kabur motor tersebut. Pelaku pun diamankan Jumat 16 November setelah sempat berusaha kabur hingga akhirnya berhasil digiring ke Mako Polsek Wolio. Kapolsek Wolio Polres Bau-Bau Ibtu Sunarton menyebutkan awalnya motor korban dipinjam oleh orang tuanya untuk membeli kayu pada 31 Oktober petang, namun tiba di TKP mereka lupa mencabut kunci motor dan dilihat pelaku kemudian dibawa kabur. Personilnya berhasil meringkus pelaku RK setelah keluar dari tempat persembunyiannya di Jalan Beton Bari. Di mana saat ini pelaku baru keluar dari persembunyiannya. Kemudian anggota kami dari tim Resmob bersama unit Intelkam Polres sudah mengendus keberadaan pelaku sehingga dengan cepat menangkap pelaku. Walaupun pada saat penangkapan ini pelaku berusaha melarikan diri sehingga anggota yang menangkap terseret dengan motor. Tapi dengan kesigapan anggota di lapangan, alhamdulillah pelaku berhasil kami amankan. Berdasarkan keterangan Kapolsek, pelaku sudah berulang kali melancarkan aksi pencurian, namun belum pernah dihukum. Tetapi tidak kali ini, kata Kapolsek, dirinya berkomitmen akan memproses kasus tersebut hingga tuntas di meja sidang. Motor curian pun rencananya akan dibawa ke kota Kendari untuk dijual. Bersama pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan yakni sepeda motor korban. Atas tindakan kriminalnya, pelaku RK bakal dijerat pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dalam sebulan terakhir telah terjadi 2 kali kasus pencurian kendaraan bermotor. Maraknya tindakan kriminal membuat Polres Bau-Bau intenskan kegiatan patroli malam. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DMP PTSP Kota Bau-Bau, Suwarmawati, menyatakan investor dari Jerman tertarik berinvestasi membangun cold storage di Bau-Bau. Ketertarikan investor Jerman membangun ruangan khusus dengan kondisi suhu tertentu untuk menyimpan berbagai macam produk, misalnya hasil laut, guna mempertahankan kesegarannya itu. Setelah DPMPTSP Bau-Bau mempromosikan potensi Bau-Bau dalam acara Forum Investasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. Ia menyatakan terkait lahan untuk pembangunan cold storage yang menjadi permintaan calon investor telah disiapkan Dinas Perikanan Bau-Bau. Dari pihak perikanan menyatakan bahwa lahan untuk pendirian cold storage sudah siap. Pihaknya pun tengah memperbaiki proposal tersebut guna ditindaklanjuti. Dalam setiap kesempatan forum investasi, kata Suwarmawati, pihaknya intens mempromosikan potensi daerah. Salah satunya, kata dia, Bau-Bau memiliki potensi perikanan yang melimpah, baik rumput laut dan ikan, sehingga keberadaan cold storage sangat dibutuhkan. Di samping itu, Bau-Bau merupakan daerah hinterland yang bisa menampung hasil dari daerah-daerah tetangga. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Belum tuntasnya revisi RT/RW Kota Bau-Bau menjadi salah satu penyebab nilai investasi di Kota Bau-Bau rendah. Melalui rapat paripurna, DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau menyepakati kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.